wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Octavia, mahasiswa Salut UT Muara II Oku Selatan dengan NIM 856629404. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik IPA di SD tentang sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan yang kedua ada alat tulis. Baik, kita amati sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus besar, yang kelima usus halus, dan yang keenam itu rektum dan anus. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut adalah gambar organ pencernaan yang jelas. Baik, mari kita akan menjelaskan satu persatu tentang fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Sedangkan fungsi lidah, organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ paring atau tenggorokan dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cimi dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Sedangkan fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan, serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam atau yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian dan terima kasih.